Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa ba'athahu rahmatan lil 'alamin wa hudan lil mustarsyidin. Wassalatu wassalamu ala rahmatil muhdah sayyidina Muhammadin ainil a'yan sallallahu alaihi salatan daimatan adada kamalillah wa kama yaliqu bi kamalih wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wahtada bihudah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa ya ayyuhal muslimun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat sebangsa dan setanah air Indonesia, yang insya Allah semua yang hadir di masjid ini sholat Jumat dirahmati, dikasihi dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesempatan ini, saya orang yang lemah, saya orang yang hina, yang penuh dengan keterbatasan, penuh dengan ketidakmampuan, masih jauh dari Allah, masih lalai dari Allah, penuh dengan dosa, berwasiat khususnya kepada diri saya pribadi, keluarga, dan berwasiat kepada para jamaah Jumat yang hadir di masjid ini. Marilah selagi kita masih hidup, terus sekuat tenaga meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Karena kita hidup di dunia menuju akhirat ini hanya dengan bekal modal takwa kepada Allah, menjalankan segala perintah Allah, menjauhi larangan Allah, kita semua dapat menggapai hidup yang selamat di dunia, selamat di akhirat, hidup bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Semoga semua yang hadir di masjid ini, baik yang ada di dalam masjid, di luar masjid, sebelah selatan, sebelah utara, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sekeluarga, seanak cucu, hidupnya bahagia di dunia dan akhirat, selamat di dunia, selamat di akhirat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Jumat, orang Cirebon dan semuanya, berbagai macam daerah ada di sini. Saya membawa kitab Tanqihul Qaul karangan ulama besar, ulama mendunia, asli ulama pribumi Indonesia, yakni Syekh Nawawi Al-Bantani dari Banten. Saking alimnya, beliau menjadi gurunya ulama Arab sampai dikubur di Arab, di Mekah. Sampai sekarang kuburannya masih ada. Kita harus bangga dengan ulama pribumi Indonesia. Sangat alim, sangat hebat, sangat luar biasa keilmuannya. Bahkan ulama Indonesia banyak mengarang kitab-kitab, diantaranya kitab Tanqihul Qaul dan kitab Sirajut Thalibin dan masih banyak lagi. Di dalam kitab Tanqihul Qaul diterangkan bahwa ada keistimewaan, keutamaan, kehebatan, kedahsyatan air wudhu. Barang siapa, saya atau saudara-saudaraku yang hidupnya, yang selama hidupnya senang wudhu, rajin wudhu, semangat wudhu, Masya Allah, maka akan mendapatkan balasan yang dahsyat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diriwayatkan dari Imam Ad-Dilhaq dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwa ia berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang hamba lelaki, kita lelaki maupun perempuan, besar kecil, tua muda, baik yang belum balik ataupun yang sudah balik, berwudu dengan baik, wudunya dengan benar, tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa, semua anggota tubuh terbasuh oleh air wudu,
maka balasan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita, Allah memberi di sini. Kemudian setelah kita selesai berwudu, kita oleh Nabi diperintahkan membaca surat Al-Qadar sekali, yakni Bismillahirrahmanirrahim, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr, sampai selesai. Apa balasan dari Allah Subhanahu wa taala? Maka Allah memberi kepada kita semua ini yang senang wudu ini, tadi habis wudu kemudian sekarang melaksanakan sholat Jumat, setiap satu huruf dari surat inna anzalnahu fi lailatul qadr itu dikasih 100 derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Prakteknya tadi setelah kita selesai wudu, kemudian bagi yang hafal kita doa wudu, Allahumma ja'alni minat tawwabina, selesai, kemudian kita sekali saja baca surat inna anzalnahu fi lailatul qadr, maka balasan dari Allah, kita semua ini diberi ratusan derajat, satu huruf 100 derajat. Bahkan surat Al-Qadar banyak sekali hurufnya, jadi kita dibalas oleh Allah ribuan derajat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan derajat kita barokahnya senang wudu, rajin wudu, salat 5 waktu kita wudu, maka derajat kita tinggi, mulia, luhur di mata Allah Subhanahu wa taala. Itu kehebatan, keistimewaan, kedahsyatan yang amat sangat luar biasa dari kita berwudu sehari-hari. Mulai dari sholat duhur, sholat Jumat ini, sampai sholat subuh, dan sholat sunnah yang lainnya. Kemudian yang kedua, kata Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, setiap tetes dari air wudhu kita, mulai dari membasuh muka, kedua tangan, mengusap sebagian kepala, sampai kaki semuanya, Allah mengirimkan satu malaikat kepada setiap orang yang lagi wudhu, mengirimkan satu malaikat. Kita didampingi oleh malaikat, dan malaikat memohonkan ampun, mendoakan kita, memohonkan ampun kepada Allah sampai datangnya hari kiamat. Jadi ini banyak sekali jamaah Jumat pada wudhu, satu-satu orang itu dikasih satu malaikat oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman kita nggak bisa ngelihat. Malaikat Allah ngelihat kita, malaikat ngelihat kita. Nah, yang lagi wudhu semuanya didampingi oleh satu-satu malaikat. Kemudian malaikat mendoakan, ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, ini semua yang ada di CSB Mall yang pada kerja ini lagi pada wudhu semua ya Allah, maka kami mohon kepadamu ya Allah, ampunilah segala dosa-dosanya ya Allah, berkahnya air wudhu ya Allah, ampunilah ya Allah. Dan barang siapa kita didoakan oleh malaikat, itu termasuk kita ahli surga. Itu kata Nabi Muhammad SAW di dalam kitab Durratun Nasihin. Jadi beruntunglah bagi kita yang senang wudhu, rajin wudhu. Beruntung bagi yang sibuk kerja, menyempatkan wudhu, sholat Jumat di Masjid Az-Zaitun ini. Didoakan oleh malaikat, diampuni dosa-dosa kita. Bahkan kalau kita sudah didoakan malaikat, kita termasuk kelak nanti penghuni surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan ragu Pak, ini dari Nabi Muhammad. Yakin saudara-saudaraku semua ini ahli surga semua. Karena senang wudhu, rajin wudhu, setiap sholat wudhu. Nah itu malaikat doakannya, kita selesai wudhu mendoakan terus selesai. Tidak, malaikat walaupun kita selesai wudhu, itu malaikat terus mendoakan ampunan kepada kita sampai datangnya hari kiamat. Asar wudhu lagi saudara-saudara, dapat doa dari malaikat lagi. Maghrib, isya, subuh wudhu lagi. Subhanallah, makanya dijamin orang yang dapat doa malaikat kelak menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadisnya ada, hadis Nabi Muhammad di dalam kitab Durratun Nasihin, tinggal dibuka saja. Kemudian keistimewaan dari air wudhu. Yang ketiga, tadi yang kedua, kita didampingi oleh malaikat, mendapatkan doa dari malaikat, doa ampunan. Ini juga keterangannya ada di dalam kitab Riyadhus Shalihin dan kitab-kitab yang lain. Kemudian yang terakhir saya sebutkan 3 dulu, kedahsyatan, keistimewaan, kehebatan yang sangat luar biasa dari air wudhu. Tadi saya lihat orang-orang pada wudhu, subhanallah, di sela-sela kesibukan pada kerja, di area sini ada kerja yang di bank-bank, di semuanya menyempatkan pada wudhu. Saya tersentuh hatinya, mereka ini ahli surga. Bahkan saudara-saudaraku semua yang hadir di sini, baik di dalam masjid, di luar masjid,
masih lebih soleh, masih lebih baik daripada saya. Ya Allah. Kemudian yang ketiga, Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang berwudu untuk melakukan sholat, tadi wudu, sekarang sholat Jumat, bentar lagi melakukan sholat Jumat, dan membaguskan wudunya benar, tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa, kemudian sholat sunnah sebelum Jumat, apa kata Nabi Muhammad? Maka kita ini dari dalam tubuh kita keluar semua dosa-dosanya, baik dosa yang akan dilakukan, dosa yang baru saja dilakukan, semenit, 2 menit, seminggu, 2 minggu, dosa-dosa yang sudah kelewat, bahkan seminggu, setahun, itu dosa-dosa dari dalam tubuh kita. Berkahnya kita disiram air wudhu, dosa-dosa kita keluar dari dalam tubuh kita seperti kita dilahirkan kembali oleh ibu kita. Jadi begitu dahsyatnya air wudhu, sampai-sampai seluruh dosa kita ini keluar dari dalam tubuh kita, sampai bersih dari dosa, sampai diibaratkan, saudara-saudaraku yang baru selesai wudhu ini, sampai diibaratkan putih, suci, bersih dari dosa, seperti kita baru dilahirkan oleh ibu kita. Subhanallah, benar-benar bersih. Barang ya Allah, duhur kita wudhu, asar wudhu, maghrib wudhu, isya wudhu, subuh wudhu, subhanallah. Makanya pantas kalau tubuh kita bersih dari dosa-dosa. Ya Allah, itulah saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air Indonesia, sedikit dan sesederhana khutbah Jumat yang dapat saya sampaikan dari saya yang hina, saya yang lemah, saya yang penuh dengan dosa, yang masih jauh, masih lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk diri saya dan saudara-saudaraku, dan mudah-mudahan Allah menolong kita, memberikan kekuatan menjadi hamba-hamba yang senang wudhu, rajin wudhu, cinta wudhu. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita semakin cinta dengan Islam, semakin cinta dengan agama Islam, karena agama Islam begitu komplit ajarannya, begitu sempurna, semuanya ada manfaatnya, mulai dari wudhu dan lain sebagainya, ada keterangan semua dalam Islam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa qala Allah ta'ala aidan fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.